Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pemanen terhadap kakao kita yang jenis klon MC02. Ini merupakan yang pernah kita rekam sebelumnya, yang dari ukuran bunga, mutik, bahkan ukuran dewasa. Nah, sebenarnya ini udah berapa kali panen dan sisa tinggal ini. Jadi untuk hari ini kita akan manen dari semua buah jenis kakao MC02 atau klon unggul yang lainnya. Nah, ini dia. Kalau kita misalnya untuk menunggu masak, sebenarnya dia berwarna merah ya. Merah dalam artian agak cerah dia. Tapi di sini kita memanen tidak terlalu masak sekali. Jadi kita ada tekniknya untuk mengetahui dia masak walaupun belum warna merah cerah. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Ini dia udah masak. Untuk ini dia kakao kita tanpa perawatan ya, dalam artian tidak melakukan penyemprotan insektisida maupun fungisida. Nah, ini dia jenis klon MC02 nya. Walaupun memang dia buahnya nggak semuanya besar, yang di awal-awal kita panen itu ukuran besar. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan lihat temannya yang lain. Nah, jadi ini dia ya, kalau kita lihat MC02 dia itu dia kekurangannya. Ketika dia musim buah semua keluar, dan ketika habis nanti musim buahnya dia tidak ada buahnya lagi, habis. Lihat aja, paling yang menyambungnya 1 atau 2 buah gitu, sedikit lah, tidak pada umumnya pada jenis klon lokal. Nah, itu dia kekurangannya. Nah, selanjutnya kita akan lihat yang lain. Ini juga sebelumnya banyak yang sudah dipanen ya, dalam artian masak. Nah, ini kita panen sisanya. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia merupakan yang masak dari batangnya. Ini ada 5 buah. Ini dia. Selanjutnya ini teman-teman yang sering kita upload, yang kita tunggu-tunggu, dalam artian dia yang pernah saya sambung, saya bilang ini batasannya, sehingga dalam satu batang ini batasan batang yang disambung, maka ini berbuah merah dan ini berbuah warna hijau. Walaupun sama-sama lokal, tapi di sini termasuk yang klon bagus lah menurut saya, makanya saya lakukan penyambungan yang warna merah ini. Jadi ini dia udah masak, ditandakan dengan sudah ada keluarnya warna merah cerah ya dari sini. Kalau misalnya dia masih merah pucat gelap, itu dia belum masak. Tapi kalau udah keluar ini dia udah masak. Dan kalau ditandakan ketika kita ketuk, dia bersuara seperti orang masuk angin. Contoh, kalau ini masih mentah, dia tidak ada kopungan angin. Kalau ini seperti perut orang kembung, jadi itu sudah menandakan masak. Jadi kita lakukan pemangkasan dengan tidak merusaki bantalan tempat pembuahan. Jadi kita kandas guntingnya ke buahnya. Nah, itu dia. Ini kan bantalan masih bagus. Itu buahnya. Aduh. Ini juga ada klon MC02 yang sudah masak ya. Ini udah masak dia. Jadi kita ambil terus. Lumayan ukurannya, jumbo, dan bijinya juga pasti besar ini, walaupun tanpa perawatan penyemprotan insektisida dan fungisida. Ini belum ada yang masak ya, nggak tahu kenapa lama kali masaknya. Kalau yang ini juga buah jenis kakao MC02 yang penutupan ya, buahnya penghabisan karena sebelumnya sudah sering kita panen. Dan ini mutik-mutiknya belum ada yang keluar ya. Itulah dia kekurangan dari jenis klon unggul MC02 ya, ataupun 45. Nah, ini udah masak ya. 1, 2, 4, 5,
Nah, kalau misalnya keunggulannya ya batang rendah ya kan, jadi kita manennya tidak perlu memanjat ataupun jinjit atau nggak pakai galah, hanya duduk aja kita bisa langsung manennya. Nah ini dia jenisnya ya, MC02. Coba kita lihat dalamannya ya bagaimana. Nah ini dia dalamannya, jenis MC02. Dia bijinya lebar-lebar ya, manis. Kita berani makannya. Kenapa? Karena ini tidak memakai insektisida atau fungisida, jadi aman saja. Makannya seperti makan buah buah apa? Aduh, lupa pula tuh, sejenis sirsa. Buah apa namanya? Srikaya. Srikaya. Dia cara makannya seperti buah srikaya, dia hanya mengambil manisnya saja. Enak loh. Sama dengan srikaya manisnya. Ada penampakan sana. Itu junior kita. Oke, kita ambil lagi yang lain ya. Nah ini dia, sudah banyak yang jenis MC02. Udah kita lihat juga dalamnya. Nah ini juga masak ya. Manis ya, bukan asam. Agak kecap manis, asam sama seperti srikaya rasanya. Nih lagi teman-teman, jenis MC02 sama perawatan. Ini juga udah masak ya. Nah, ini dia, ada berwarna merahnya. Nah selanjutnya kita lihat yang lainnya. Oke, ini ada satu ya, ini udah masak. Ini dia MC02-nya. Yang lainnya belum, kita tunggu lagi. Apa namanya? Ini udah masak ya, merah. Nah, ini juga kita masak. Dua aja cuma masak, yang jumbo belum. Ini teman-temanku tak kenapa kurang kecil ya. Udah masak nih ya, merah tuh. Dua. Yang ini tak kenapa, yang ukuran kecil yang masak, tapi yang besarnya belum masak. Gak tahu kita. Ini teman-temanku, dia udah bersebuah ya. Penghabisan. Nah, ini yang kedua masak. Yang lain udah kosong, tinggal adik-adiknya. Itu lagi yang akan kita ambil. Kalau ini masih banyak. Ini masak itu dia. Masak. Ini dia kakaonya udah masak ya, ini MC02. Jadi kita memang tidak manjat, tidak menjolok, tapi kita mengambilnya harus menunduk. Nah itu dia kalau sama pucuk ya. Ini merupakan es pasir, ada masak satu. Ini dia sudah merah, yang lainnya belum. Ini daerah pasir dan termasuk agak lindung, agak lembab, dikarenakan dia terlalu tertutup vegetasi oleh pohon mangga ini. Ini ada pohon mangga yang besar menutupi sekitarnya, sehingga ini ada klon saya rasa S2 NIM C02 terlalu lindung, jadi dia agak kurang bagus. Oh, ini merupakan daerah pasir juga.
Ini ya penghabisan buahnya. Dan biasa daerah pasir MCC02 itu kurang bagus ya, dikarenakan dia memang tanahnya kurang tahan kalau MCC02 atau klon 45. Akan tapi kalau S2 itu atau BR25 itu tahan terhadap daerah pasir, lebih tahan, bukan tahan, karena sudah ada saya lihat di tempat yang lainnya. Itu dia. Ini dia. Oke, untuk hari ini itu aja yang batang kita lihat, yang kita kumpulkan tanah barita yang masak ya. Nah, ini dia sekitaran ini banyak juga sempucuk. Ini MCC02, itu sambung juga. Ini MCC02, ini merupakan daerah pasir kita. Sana BR25 atau klon S2, sana 45. Nah, jadi dia ini cukup beragam dan udah cukup lebat ya, walaupun daerah pasir. Yang sebelumnya pernah kemarau itu banyak kering ya. Nah, ini udah hijau kembali, subur, alhamdulillah. Jadi itu dia guys, petualangan kita memburu klon MCC02 atau klon 45 ya. Ini satu tumpuk, di sana tumpuk lainnya. Nah, ini pohonnya sudah habis buah. Oke, kita akan lihat tumpuk yang kedua. Ini dia. Ini klon 45, ada juga tuh lokal sedikit ya. Nah, ini klon 45. Kalau dia sangat matang atau masak kali seperti ini dia, warna merah ya, klon 45 ya. Ini yang pernah kita sambung dulu, yang unggul juga termasuk kan. Ukurannya lebih hampir 2 kali ukuran MCC02, walaupun isinya tidak setebal MCC02. Ini lokal. Nah, untuk yang ini dia ada 2 batang yang sudah saya sambung. Batang induknya saya sudah tidak tahu, akan tapi kayaknya seperti tahu. Tapi lebih bagus batang yang udah sambung daripada induknya. Nah, ini dia. Mungkin buahnya udah menipis. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelah ya. Udah hujan. Alah, dalam kali. Nih untuk jenis yang saya sambung yang sama hijau tadi, ini dia. Mana nih yang cross? Ini untuk MCC02 yang tidak melakukan perawatan ya. Ini udah masak kali, dia agak kopong ya. Nah, itu dia. Oke boy, untuk isinya yang sudah saya belah, dia padat isinya dan lebar. Pegang kamera bang, pegang kamera, arahkan ke Abi. Pegang, arahkan ke Abi. Nampak kan Abi? Nampak Abi enggak? Jangan. Ini dia untuk isinya. Ini juga saya belah tanpa insektisida ya, agak lumayan lah dikit. Ini dia. Oke. Ya. Kalau ini ada klon lokal ya. Tadi pagi terlewat kita manennya ada satu. Ini dia udah masak. Jadi untuk memanen kakao itu saya saranin menggunakan gunting. Kenapa? Karena kalau menggunakan gunting kita tidak merusaki bantalan dari tempat pembuahan. Ini contohnya, bantalan tetap bagus
karena kita gunting kandas di buah. Kalau misalnya pakai parang dikhawatirkan dia itu rusak bantalannya, maka disarani memakai gunting ya. Nah ini dia jenis lokal. Oke, selanjutnya ini juga jenis klon MC02 yang udah beberapa kali juga kita panen. Nah, kita akan mengambil yang masaknya. Nah, ini dia udah masak ya. Bisa didengar dia agak lebih kopong kalau misalnya masak. Nah itu dia.